adik-adik, hari ini Sekolah Minggu HKBP Rumbai akan beribadah bersama dengan adik-adik sekalian untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus atau yang kita kenal dengan Jumat Agung. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah. Ina mau tanya nih sama Yasa dan Damba, tahu nggak lagu Yesus disalib karena cinta? Damba tahu Ina? Yasa juga tahu. Ayo teman-teman kita bernyanyi bersama. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Mulialah namanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sampai pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami agar kami dapat mencerna dan mengerti firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mencap syukur. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan. Mari kita mendengarkan firman. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 19 ayat 28 sampai 36. Judulnya Yesus mati dan lambung Yesus ditikam. Nah, adik-adik, kakak akan ceritakan nih bagaimana cerita di dalam firman Tuhan hari ini. Mari dibuka Alkitabnya, kakak akan ceritakan untuk kita ya. Adik-adik, saat itu Tuhan Yesus sudah digantung di kayu salib dan ia merasa bahwa segala sesuatunya telah selesai. Lalu setelah apa yang Tuhan Yesus alami, ia disiksa, ia diadili, dan akhirnya di atas kayu salib Tuhan Yesus merasa kehausan adik-adik, dan Tuhan Yesus berkata, "Aku haus." Lalu para serdadu tentara itu memberikan Yesus minum dengan hisop dan juga bunga karang yang dicelupkan ke dalam anggur yang asam. Sesudah itu Yesus minum anggur asam itu dan Yesus berkata, "Sudah selesai. Dan Bapa, ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku." Nah, adik-adik, setelah mengatakan itu, Tuhan Yesus pun mati. Lalu, karena keesokan hari adalah hari Sabat, di mana tidak boleh ada mayat ketika hari Sabat akan dilangsungkan, maka orang-orang meminta agar orang-orang yang disalib diturunkan. Maka serdadu-serdadu itu mematahkan kaki orang-orang yang disalibkan. Ketika mereka menjumpai Tuhan Yesus, mereka melihat bahwa Tuhan Yesus sudah mati. Tapi ketika mereka melihat Tuhan Yesus sudah mati, mereka tidak langsung menurunkan mayat Yesus. Mereka menikam lambung Yesus dan akhirnya darah dan air keluar dari lambung Yesus. Setelah itu adik-adik, kemudian Yusuf dari Arimatea nanti akan meminta agar mayat Tuhan Yesus diturunkan. Nah, itu dia adik-adik cerita yang tertulis di Yohanes 19. Ina mau tanya nih sama adik-adik, kenapa sih Tuhan Yesus mau mati dan disalibkan untuk kita?
Karena Tuhan yang menggenapi kehendak Bapa di surga untuk menyelamatkan kita, Ina. Iya benar, menurut Yasa? Ya, Ina, Tuhan Yesus mau mati agar untuk menebus dosa-dosa manusia supaya kita bisa selamat dan mendapat hidup yang kekal. Benar sekali. Damba dan Yasa, Tuhan Yesus mati dan disalibkan untuk menyelamatkan kita dari dosa. Nah, Damba, Yasa, dan adik-adik semua di rumah, tahu gak perkataan Yesus, aku haus, yang di ayat 28 sudah selesai dan kemudian Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Itu bisa loh adik-adik baca juga di kitab-kitab Injil. Nanti baca di rumah ya. Nah, sekarang ada nggak yang mau Yasa dan Damba tanya? Lalu, Ina, waktu Yesus di kayu salib, Yesus berkata, aku haus. Apakah Yesus pernah haus? Mungkin karena saat itu kan hari lagi siang ya. Tuhan Yesus juga sudah diadili, dicambuk, disiksa. Jadi bisa saja ya kalau Tuhan Yesus itu haus. Tapi sebenarnya adik-adik tahu nggak? Perkataan Tuhan Yesus yang bilang aku haus itu sudah ada loh di kitab suci. Nanti adik-adik buka ya di Mazmur 69 ayat 22b. Itu mau menggambarkan bahwa perasaan manusia, jika manusia jauh dari Tuhan, maka manusia itu akan merasa seperti orang yang kekeringan dan haus. Nah, dosa itulah adik-adik yang menjadi kehausan, yang menyebabkan kita itu haus. Nah, sekarang orang-orang banyak sekali melakukan kehendak yang tidak disukai oleh Allah. Oleh karenanya kita berdosa dan kita membutuhkan Tuhan Yesus untuk menghilangkan dosa-dosa kita, menghilangkan rasa haus kita itu. Tuhan Yesus harus merasakan juga perasaan haus akibat dosa-dosa manusia. Maka karena Yesus sudah mati dan menyelamatkan kita, kita harus selalu datang kepadanya. Hidup kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Nah, ini mau tanya nih sama Damba dan juga Yasa. Tahu gak sih bagaimana hidup yang dekat dengan Tuhan? Tahu, Ina. Gimana caranya? Selalu membaca Alkitab setiap hari. Bagus menurut Damba. Dan juga jangan lupa berdoa setiap hari, Nah. Iya, betul sekali adik-adik. Dan juga jangan lupa harus rajin pergi ke sekolah minggu dong tentunya. Walaupun keadaan kita saat ini membuat kita harus beribadah sekolah minggu dari rumah, adik-adik jangan jadi malas ya. Kita harus tetap beribadah kepada Tuhan bersama mama, papa, kakak, abang, dan juga adik-adik. Nah, adik-adik, kita juga harus selalu mengingat menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan jangan lupa seperti yang Damba dan Yasa bilang tadi, kita harus hidup dekat dengan Tuhan dengan berdoa, membaca firman, dan juga rajin ke sekolah minggu. Nah adik-adik, itu dia khotbah untuk Jumat Agung bagi adik-adik sekolah minggu hari ini. Kiranya kita selalu ingat bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka kita harus menyerahkan hidup kita dan hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan kepada kami. Tuhan telah mati dan menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Tuhan, ajarilah kami untuk mensyukuri keselamatan yang Tuhan Yesus berikan dengan kami dekat dengan Tuhan melalui rajin membaca firman, rajin berdoa, dan juga rajin beribadah. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja, karena Tuhan telah menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah tadi telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Ina Elisa Siahaan. Dan acara selanjutnya untuk penutupan ibadah sekolah minggu, kita bernyanyi Tanda Paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda
kita bersama-sama berdoa. Di dalam doa Bapa kami kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.